Kuis pertama di hari ini ya teman-teman ya. Apa ya lagi? SJW keberapa kak ini? Benar Oke. Si Jordi lagi tadi ya. Gue juga jadi tadi si Jordi ngomong ini SJW keberapa? Ya benar itu quiz dulu sih. Gue nggak tahu SJW keberapa. Gue rasa udah nggak penting ya. Karena nanti bakalan ada di judul SJW yang keberapa. Tapi topik hari ini adalah ngebahas masalah privasi yang dari dulu kayaknya nggak pernah selesai ya kalau kita ngomongin privasi, dan sampai sekarang yang paling besar akhirnya entitas terbesar yang pendukung privacy terbesar seharusnya harus tumbang juga. Iya. Ini adalah Apple. Jadi buat yang tinggal di gua yang nggak tahu kalau Apple itu, Jordi coba jelaskan kemarin di white paper Apple tanggal berapa gue lupa soalnya. Waduh. Baru ini syuting minggu news minggu lahir, berarti 2 minggu dari belakang tuh sekitar tanggal 2-3 Agustus. Nah, tanggal 2 atau 3 bukan 2 atau 3 Agustus. Iya, 2 atau 3 Agustus. Iya, di mana Apple tuh mengeluarkan sebuah peraturan yang akan mengecek iCloud kalian. Oh, sini gue lupa. Kameranya ada 2, kenapa gue lihat sana terus? Akan mengecek iCloud kalian untuk foto-foto yang berhubungan dengan anak-anak. Jadi, gue nggak tahu apakah dia nggak dolar kuning maksud anak-anak ya, maksudnya in a bad way lah. Masalah mungkin ya udah pornografi, abuse dan segala macam ya. Tapi yang ngecek itu bakal starting dari AI dulu. Jadi bukan langsung ke orang. Jadi orang nggak akan lihat dulu. Ketika mencapai threshold tertentu, let's say dia nggak ngasih tahu berapa thresholdnya, mungkin 5, mungkin 10, itu baru dilempar ke orang beneran untuk manual review. Karena kan bisa aja gambarnya salah, atau mungkin bisa aja bocah-bocahnya ini ternyata adalah bocah pengumuman gitu, kayak tolong dicari pelaku ini, kan bisa ada gambar bocahnya juga. Jadi dicek dulu manual review, dan ternyata kalau emang beneran mencapai threshold tersebut dan di manual review dan benar, itu akan dilempar ke pihak yang bersangkutan kayak polisi atau segala macam. Jadi ada database yang akan dicek, itu namanya CSAM. Itu apa ya bahasanya? Child Sexual Abuse something kali ya. Nah itu tuh nanti akan ngecek ke sana untuk orang yang hilang atau orang yang pernah terdaftar bocah-bocah yang abuse gitu. Kurang lebih seperti itu. Cuman loophole-nya adalah apa istilahnya? Kalau iCloud kalian turn off, nggak pernah backup, ya nggak akan pernah ke-detect gitu. Nah, yang jadi masalah adalah Ntar ya, ada orang di depan. Jadi gue kesel anak bawah dulu. Lanjut. yang jadi masalah apa, Will? Yang jadi masalah sih sebenarnya adalah gue yang ngeliatnya. Sebenarnya gue nggak ada masalah dengan apa ya, topik yang diangkat gitu. Apa sih namanya? Keresahan yang diangkat sama dia gitu. Sama Apple. Sama Apple gue nggak ada masalah sebenarnya, karena emang itu harus didukung gitu, masalah child abuse. Tapi masalahnya itu adalah ini adalah starting point yang nggak bisa lu bantah gitu. Karena kedepannya dia kan, ini kan lu terbiasa dulu nih dengan iCloud lu di scan segala macam sama AI-nya. Dan lama-lama ini tuh dia pasti bakal memperbarui polisinya kan. Dan kita itu kan manusia malas yang jarang banget baca policy nih. Dan mesti nunggu ada berita. Dan yang pastinya itu, yang kalau dia ada perbaharui itu pasti akan terus bertambah gitu. Kayak Audacity habis dibeli sama sebuah company, ternyata dia mau data collecting dan ternyata nggak jadi setelah diprotes. Nah, Apple pun gua ngerasanya dia akan melakukan hal yang sama gitu. Setelah dia ya udah keresahannya ini child abuse, yang dimana nggak mungkin bisa lu bantah, karena kalau lu menolak pun gitu tanpa ada penjelasan apa-apa gitu, orang pasti ngerasa jangan-jangan lu salah satunya gitu, yang lu takut gitu. Tapi sebenarnya yang gue takutkan bukan itu gitu. Kalau dia bisa stop atau dia cuma dia berjanji gitu ya untuk menaruh keresahannya tuh di ya sesuatu yang berhubungan dengan itu sih, gue nggak terlalu bermasalah gitu. Tapi kalau udah disalahgunakan walaupun pasti ada di lembar polisinya, kayak kita main centang-centang doang, tapi ya itu yang gue cukup takutkan gitu. Karena dia masuk loh langsung ke galeri lu gitu, ke iCloud justru. Gue malah, kalau dari gue sih, gue rada gue sih lucu aja gitu loh. Yang gue lucuin itu adalah, emang dari dulu kan kita bisa bilang kalau Apple itu adalah
Nomor satu. Nomor satu, iya, bisa dibilang dengan mudah lah. Apple itu nomor satu. Kalau kita ngomongin masalah HP segala macam itu, Apple nomor satu dalam melindungi privasi seseorang gitu loh. Cuman pada yang gue benar-benar lucu ini sekarang sampai semeledak ini, apakah memang karena aktornya ini Apple atau karena ada hal lain gitu loh. Maksud gue kalau kita ngomongin ini ya kasus yang diambil sama di CSAM ini. Kalau kasus child abuse ini biasanya kan kebanyakan tuh adalah orang-orang high profile. Ya. Kita mau ngomong, kita misalnya ngomong kayak ya apa namanya Weinstein gitu. Adalah Dewi Detektif Aldo tuh kontennya. Ya mayoritas itu adalah orang-orang yang berhigh profile yang biasanya itu di lingkungan seperti ini gitu. Yang mainnya di kayak gini nggak semuanya selalu orang high profile, enggak. Tapi mayoritas adalah itu dan biasanya kita selalu bilang kalau rata-rata orang-orang yang high profile itu adalah pengguna Apple juga. Yeah. Nah, jadi kok sekarang kayak maksudnya sekarang banyak lah kayak orang-orang terkenal di Inggris, harusnya lu udah pada tahu siapa kayak Savile gitu. Kan orang yang punya jabatan tinggi gitu loh. Orang yang terkenal banget di Inggris gitu loh segala macam yang ternyata kasusnya seperti ini juga. Terus orang-orang yang punya pulau dan itu di buku di Black Book ada banyak banget orang-orang terkenal lainnya termasuk di dalam itu kayak misalnya ada Dana White dan segala macam kan. Ya gue sih nggak bilang pasti gitu loh, cuman gue rada aneh aja sih kenapa kok sampai semeledak ini, tapi sedangkan yang zaman dulu tuh banyak banget perusahaan-perusahaan lain yang melakukan hal yang serupa. Ya banyak lah kayak kita misalnya ngomongin Mega Upload deh, itu salah satu yang peer-to-peer yang bukan peer-to-peer sih, maksudnya tempat storage yang bisa dibilang cukup ini kan, cukup ya maksudnya file bajakan segala macam aja mereka masih nggak permasalahkan itu gitu loh. Tapi pada saat kita udah ngomongin child sex abuse, ya mereka akan take down, mereka akan laporin gitu loh, yang upload dan segala macam. Jadi ada suatu moral yang mereka okein. Kayak yaudah lu bajak film, lu bajak game, lu bajak lagu segala macam, mereka nggak peduli. Ya software yang software itu menghasilkan duit gede gitu, betul. Mereka nggak peduli gitu loh. Cuman pada saat child sex abuse ya mereka akan turun tangan gitu loh. Ini adalah proponen privacy yang cukup besar gitu loh, yang mega upload segala macam. Jadi mereka itu memang udah dari dulu udah mengakui kalau mereka melakukan hal ini dan ini nggak pernah mereka bilangin juga ke orangnya kita yang dilaporin gitu loh. Cuman memang secara background memang mereka melakukan itu gitu loh. Cuman emang nggak diucapin aja. Cuman pada saat mereka ditanyakan ya mereka akan ngejawab gitu loh. Cuman mereka nggak ngumumin. Nah bedanya sekarang kan Apple mengumumkan nih. Nah malah justru guanya pribadi sih pertama sih kalau untuk menangkap guanya prefer mereka sebenarnya nggak ngumumin. Cuman karena ini Apple, ya mereka mau nggak mau harus ngumumin gitu loh, bahwa mereka melakukan hal seperti ini. Nah kalau ngomongin masalah, ya itu mah namanya lo nggak peduli dengan privasi, Son. Ya, gue berapa banyak konten sih yang gue ngomongin bahwa privasi itu sangat-sangat penting gitu loh. Cuman di dalam bidang ini, kayaknya sulit. Ya oke lah, kita misalnya kita ngorbanin privasinya kita. Overall privacy kita berarti kan udah makin habis kan. Terutama kalau yang jadi pegangan lo ini cuman si Apple doang nih, nggak ada lagi dong yang lu bisa bilang dengan nyaman. Iya kan? Nggak ada dong. Lu mau percayain data lu ke siapa? Iya, nggak ada. Itu kan? Tidak akan merubah lu untuk tetap pindah ke iPhone kan? Iya kan? Itu. Jadi ya selling pointnya Apple sebenarnya itu kan. Jadi buat orang-orang yang peduli banget dengan privacy ya lu akan ngambilnya pasti ke Apple gitu. Nggak ada backdoor, nggak ada apa-apa yang dari Apple itu memberikan ke instansi lain gitu. Cuma sekarang kan baru dibuka nih. Nah, terus kalau orang baru bilang ini mah understatement doang nih kalau Apple tuh apa namanya ngebuka privasi dan segala macam. Nggak gue nggak ngerti segini besarnya meledaknya gitu loh. Itu yang gue nggak tangkap sih itu. Mungkin gue pahamin kalau ya sekarang kita jadi nggak punya apa-apa yang ngomongin masalah privacy. Cuman gue masih lebih mudah untuk percaya terhadap Apple gitu loh. Dibandingin kalau misalnya karena dia jelasin satu persatu gitu apa aja dia lihat gitu. Emang benar ada kemungkinan untuk disalahgunakan emang sangat-sangat benar gitu loh. Dan kalau kita ngomongin disalahgunakan, orang-orang yang pada bacot sekarang ini kemana aja nih waktu Snowden kemarin tuh ngomongin segala macam gitu. Kalau HP-nya mereka itu udah HP lu mati, lu masih bisa di tracking gitu loh. Jadi ya kayak film-film yang bilang SIM cardnya dibuang itu segala macam. Emang bener lu harus begitu gitu loh untuk biar nggak di-track sama nggak di-track sama NSA, nggak bisa. Terus apalagi kalau kita beli HP yang sekarang
ya gue nggak tahu ya, mayoritas HP yang dibuat di negara A itu bisa dipasangin backdoor gitu loh. Jadi nggak cuman HP, bisa nanti ntar ke depannya yang pakai firmware dari sana itu misalnya yang atau chipnya atau segala macam atau PCB-nya itu kan kita nggak tahu kan kita semua kan brand misalnya brand Korea. Tapi made-nya itu kan di mana kan? Terus assembly-nya di mana kan? Terus PCB-nya tuh ngambilnya dari mana gitu. Itu kan kita sebenarnya nggak ada yang tahu juga kan. Kecuali kita oprek semuanya baru ketahuan. Dan ya kalau mungkin ya brand yang sebesar itu mereka akan bacot gitu loh. Cuman yang selainnya itu kan kita nggak ada yang tahu backdoor itu kemana dan segala macam. Kalau diinstal itu seperti apa. Makanya banyak orang yang harus ngerut kan. Iya. Jadi kayak ya itu kan bisa dipasang aja nanti di depan kemana aja kan, bisa ke TV, bisa ke kulkas, bisa ke literally IoT lah semua barang. Iya, literally IoT benar yang si Winko bilang. Semua yang berhubungan dengan smart itu akhirnya bisa punya akses untuk punya kita. Dan kenapa Facebook bisa sebesar sekarang? Ya karena mereka bisa ngebaca orang gitu loh. Yang smart tuh bukan barangnya ya, yang bikinnya iya, dan yang penggunanya sebenarnya nggak smart. Jadi karena kan kalau lu diambil handphone lu aja IQ lu turun gitu. Iya, itu udah pasti IQ lu turun jauh. Justru karena lu tuh nggak smart, makanya lu beli barang smart untuk untuk bikin lu smart. Cuman tetap aja nggak juga sih. Karena tetap banyak yang malah semakin nggak smart dengan penggunaan smartphone. Makanya gue cukup concern sih sama IoT dan gue paham concern itu ada gitu karena sekarang trennya adalah ya software open source gitu. Dari semua. Kayak orang larinya ke sana ya. Nah, Xiaomi juga habis bikin itu anjing dia, kayak punya Boston Dynamics. Yang literally reverse engineering dari Boston Dynamics sih. Tapi open source. Itu harganya cuma 1.500. Open source atau help him build it gitu. Open source. Opennya benar. Source gitu. Source-nya cuman nih gue nggak tahu ya. Kalau Xiaomi segala macam, cuman kan banyak kasus yang dari beberapa brand yang ya routernya ternyata ditemuin ada yang nggak sesuai dengan yang diperluin di router itu. Dan banyak orang yang nggak tahu kalau itu tuh fungsinya apa. Cuman ya balik lagi ya, gua nggak tahu. Makanya kalau buat gua aja, buat orang yang sebagai concern banget terhadap privacy, dan gua ngeliat Apple ini melakukan sesuatu yang ya udah, itu adalah hal yang sangat masuk akal buat gua terima. Karena kenyataannya sekarang kan gua ya udah gue terima aja gitu loh. Lo ya soalnya udah nggak mungkin lo punya privacy di zaman sekarang. Lo mau ngapain? Mau tinggal di hutan? Iya, cuma bisa ngelimit doang jadinya. Iya, lo cuma bisa melimit apa yang bisa orang ambil gitu ya. Apa yang bisa orang ambil dan apa yang bisa simpan. Ya paling itu yang punya privacy itu orang-orang di Go yang lo jelasin di awal. Walaupun gue rasa abis gue jelasin white papernya ya dia juga nggak nonton sih. Iya kan, soalnya soalnya mereka juga udah tahu kalau ya lo mau connect ke internet udah pasti hilang privacy kan, sama aja kayak incognito kan. Iya benar incognito. Kan orang banyak yang mikir kalau lo kayak incognito lo secure nggak di track. Padahal history lo masih tetap di Google mah semuanya tetap normal. Incognito itu bukan biar nggak di track, biar nggak usah hapus history aja sih. Iya itu doang intinya itu. Kayak warnet zaman dulu apa namanya? Istilah yang kalau lo setelah di restart ya dia freeze bear apa ada freeze ada freeze-nya aja kan gitu kan. Jadi kalau orang jadi lo nggak mungkin ya pokoknya itu PC bakalan aman. Sebelah gua karena selalu kayak ke format kilog di warnet. Oh iya dong, saya nge-planning kilogger banyak di warnet. Kan jualan akun dulu. Gue dulu tuh udah itemku. So kilogger murah. Gimana? Kilogger gampang banget zaman dulu. Iya, terus returnnya tinggi jualan akun bro. Tapi ya emang kalau ngomongin masalah privacy ya sekarang yang bisa menjanjikan untuk nggak ngotak-ngatik folder lu ya itu cuman Apple. Tapi sebenarnya selain masalah ini ya, itu tuh masih ada masalah iMessage lagi. Jadi nggak cuma satu. Oh ya. Jadi ada satu lagi tuh yang dia akan ngecek iMessage lo in case ada stranger ngirimin lo foto pap tete gitu, pap titit gitu. Buat tapi untuk yang family group kan dia baru nge-introduce family. Dimana family group tuh bisa dalam satu rumah tuh ada siapa-siapa aja. Nah, ketika iMessage itu nyampe, ini masih iMessage doang. Itu kalau lo klik view itu bakal kasih notif ke orang tua lo, ke parents dan guardian lo. Nah, ini juga sama, mereka akan ngerasa oke, sekarang lu cuman ke arah sana, tapi mungkin ke depannya lu kan bisa search teks tertentu atau search apa tertentu yang mungkin ke arah politik dan segala macam ya. Gitu sih. Oh, itu ngeri sih. Iya, makanya. Jadi yang sekarang kena tuh ya iMessage sama iCloud, dua service yang Apple ini yang lu gak akan temukan di platform lain karena itu adalah cuan buat dia gitu.
ada Telegram sama WhatsApp. Makanya lah Amerika sama pengguna Apple tuh, kalau di Indonesia sih enggak ya. Enggak. Cuman di enggak. Amerika Tetap. dan di Inggris itu mereka kan iMessage kan. Maksudnya nggak banyak yang ya Inggris mungkin masih banyak yang menggunakan WhatsApp. Cuman di Amerika itu kayaknya dikit banget kan. Majority itu iMessage. iPhone juga ya. iPhone juga banyak. iPhone juga Jepang juga banyak iPhone. iMessage. Jepang juga gede. Jepang tuh setahu iPhone Apple ya? juga gede. Oh soalnya mereka nggak mungkin pakai produk kayak Korea. Oh iya bener. Kalau lari masih ke Amerika. Tapi emang kalau ngomongin itu sih ya gimana ya? Itu lebih kayak nggak perlu gitu yang message tuh. Ya lebih ke ngejaga anak lu aja dari ya karena aneh sih. Maksud gua kan loophole-nya adalah lu bisa memilih untuk tidak tap view itu kan. Jadi kan nggak akan notif ke orang tua lu juga. Iya, kalau menurut gue sih kalau itu emang ya itu privasi anak ya. Gue sih kurang setuju ya kalau orang tua tuh ngebaca bukan ngebaca tapi ketika ada enggak, gue nggak ngomongin ininya. Gue ngomongin privasi anak terhadap orang tua. Banyak kan orang tua yang suka ngecek handphone anaknya. Iya, ya di mana anak itu jadi nggak punya privacy sama sekali. Buat gue itu buruk buat anaknya juga. Karena jadinya dia ngerasa dia nggak punya privasi. Iya. Dan kalau dari kecil digituin tuh kasihan anaknya. Iya. Yang dilakukan di sini itu kan ya memudahkan orang tua yang takut kalau anaknya itu bisa dimanfaatkan kan dengan hal seperti itu kan. Ya balik lagi kan masalah pengorbanan nih. Mungkin kalau dari sisi anaknya pasti nggak setuju banget dong dengan ada ini. Berarti kan orang tuanya jadi punya akses untuk ini gue bisa ada ini nih dari Apple nih gitu kan. Cuma kan mereka masih bisa pakai. Ya namanya orang pasti kan selalu nyari celah ya. Iya. Kalau mereka nggak bisa menggunakan. Ya iMessage udah nggak asik ganti. Iya. Gitu. Mereka kan bakal ganti ke WhatsApp, ganti ke Telegram. Bukan dari anaknya iMessage nggak asik. Dari yang ngirim pap itu loh. Stranger itu ya. Enggak, stranger apa contact list? Jadi ini tuh yang masuk kayaknya deh. Iya, jadi apapun yang masuk kalau nomornya lu nggak punya atau segala macam ya. Oh, itu kan sama kayak Instagram. Iya, Instagram kan juga lagi fokus banget karena ada fitur begitu kan, dimana sejak yang Inggris kalah tuh sorry banget nih Inggris kalah, tapi maksud gua rasis yang masuk itu kan banyak banget tuh, apalagi ke yang pemain muda itu. Nah itu tuh apa istilahnya? Sekarang Instagram tuh kalau nggak cuma DM, tapi kalau emang orang yang baru follow atau bahkan belum follow itu komennya tuh bisa ke limit semua, jadi nggak masuk semua, DM nggak masuk semua. Jadi tetap dari teman-teman terdekat lu bisa masuk. Tapi untuk orang yang literally datang untuk nge-bash itu udah nggak bisa masuk lagi semuanya. Instagram tuh lagi nge-testing fitur itu. Iya, kalau menurut gue sih itu bagus banget sih. Ya itu bagus. Secara secara sosial media dia lebih sehat gitu. Sosial media ya jauh lebih sehat. Kalau Twitter kan baru nge-share data kemarin sejak yang racial abuse tuh gara-gara yang bola tuh gede banget naiknya. Yang terakhir itu. Iya, soalnya kalau sebenarnya isu-isu kayak gitu tuh kesannya kayak nggak diinin banget nggak sih? Nggak diindahkan gitu. Kayak nggak pernah dijadiin poin penting gitu loh, sama organisasinya atau sama negaranya gitu. Cuman pada saat kayak terjadi pun kadang nggak ada apa-apa ya, nggak digubris gitu loh. Ya udahlah kayak dimudahkan banget gitu loh. Kayak sesuatu hal yang mungkin orang-orang itu tuh nggak tahu rasanya lu taruhan bola malu ke sekolah tuh males. Soalnya emang dari dulu tuh kasusnya selalu kayak gitu. Mau kita ngomongin masalah racial abuse, terus ya racism itu menurut gue adalah satu hal yang ya online media bullying juga menurut gue salah satu faktor yang harusnya dari dulu dipentingkan gitu loh. Cuman kayak sekarang apa-apa tuh, gue nggak tahu ya kalau di Indonesia itu seperti apa ya. Karena gue kan gue jarang banget ngelihat sosial medianya di Indonesia. Jarang ngelihat orang di Indo sih risetnya Microsoft sampai ditarik tuh. Iya. Gara-gara Indonesia tuh dibilangnya ya berdasarkan risetnya Microsoft adalah netizen paling nggak sopan. Iya, itu adalah kan sangat normal sih. Dan terus Microsoft-nya di-bash dan menunjukkan kalau Microsoft itu ya benar. Iya, benar. Akurat gitu. Iya, akurat banget. Dan itu yang nggak dipahami sama orang kita. Ya orang-orang yang berisik itulah istilahnya. Iya. Kan jadinya nggak mengeneralisir gitu. Tapi ya gimana nih ya? Susah sih maksudnya. Gue pengen ngomong tapi pasti di base sih. Tapi maksud gue ini aman gak ya nih? Gue tes. Ini kayak lu makmur belum nih negara gitu ya? Pendidikan lu belum rata, tapi teknologi yang lu pegang itu adalah teknologi paling canggih yang pernah ditemukan oleh manusia gitu. Iya emang. Masih masuk.
Harusnya Iya nggak masih di-base oke lah. Tapi Enggak lah, nggak di base lah. Nggak tahu ya, nggak tahu nih. Ada Harusnya apa sih nggak kita di-base. ngerti lah ya. Iya. Soalnya kan itu kan salah satu, maksudnya salah satu konten gue Itu tuh sama kayak ya yang lo bikin ya Kayak eskalator. konten- kalau kayak konten di progress gue kan itu kan Pit, gue ngomong kalau harusnya ada social media training kan, ada Iya, internet iya. training dan harus itu di limit gitu loh, buat orang-orang biar bisa ya berkomunikasi. Soalnya etikanya itu kan berbeda kan pada saat, nah nanti soalnya ini kebanyakan nih mayoritas orang-orang ini pada saat mereka dihilangkan anonymity-nya, orang-orang ini yang banyak ngomong ini nih kalau ketemu hadap-hadapan kebanyakan nggak bakal berani Oh iya. ngomong Iya, gitu. benar. Cuman karena mereka di belakang layar aja Berani di mereka keyboard berani. kalau orang. Iya, Karena nggak keyboard ngerasa- warrior. kan. Iya, keyboard Iya. warrior. Karena nggak ngerasa ada koneksi langsung gitu. Iya, dan itu yang ya karena nggak ada koneksi langsung itu ya secara psikologis emang bikin orang jadinya semaunya aja sih. Ya kecuali orang-orang yang gitu ya kayak emak-emak yang marah-marah. Emang mama sih nggak ada obatnya sih kalau udah. Mau dimanapun sama Iya, sih. iya. Mau di Amerika yang negaranya maju Iya, bisa iya. terbangin orang ke bulan sama Iya. mak-maknya. Kalau di Amerika istilahnya Karen, Karen. kalau di sini istilahnya ya mama, Mama, istilahnya. udah gitu. Oh, kalau ngeliat mama sekumpulan nggak ada yang pakai helm naik motor ngelawan arah, mereka udah pasti benar. Iya. Itu kan Polusi aja bisa dilawan kali sama mereka. Itu Polusi ya, bukan polisi ya. Polusi. Polusi dan polisi dan dua-duanya Semuanya bisa Iya, dilawan. semuanya bisa dilawan. Polusi itu sama kayak yang itu loh, video yang mama marahin kurir gara-gara dia yang Yang salah blok-blok yang seller itu. pesen itu. Apaan? Ada. Jadi sellernya salah ngasih barang lah, istilahnya salah ngirim barang, apa yang dipesan nggak sesuai. Yang diomelin kurirnya. Digoblok-goblokin. Terus Lalu lebih kurirnya yang salah dong. Hah? Kurirnya salah ngasih barang. Enggak, Enggak. kurirnya nganterin sesuai alamat. Setahu gue dia salah beli nggak sih? Nggak tahu dia yang salah beli atau sellernya yang salah ngasih barang, itu kan Oh, nggak dikasih tahu. sellernya. Ah, Jadi ada nggak kesalahan sesuai. dari kayak Kurirnya. misalnya marketplace-nya. Ya, Kurirnya disalahin. Iya. Kurirnya diomelin, ditahan, disuruh ganti sama dia. Digoblok-goblokin. Di Lebih blok, goblok ada meme, blok goblok gitu Iya. kata ngomong cara ngomong. lebih pecahnya lagi anaknya. Anaknya. Jadi masih muda lah anaknya hitungannya. Dan ngedukung maknya. Nggak dibilangin maksudnya, "Mah, salah beli" gitu. Maksud gua kan nggak gitu. Ya itu cukup parah sih, tapi ya Tapi- itu sama lah. Kalau kita balik ke topik lagi, kalau kita ngelihat ke jangka panjangnya ini kan sebenarnya concern orang-orang tuh adalah setelah yang ini kita nggak bisa deny karena baik-baik lagi alasan yang Sangat konkret dan sangat konkret, harus karena itu salah satu hal yang emang harus ada solusinya. Kedepannya itu adalah kayak yang kita diskusikan, kalau nggak ada policy untuk hal lain ini loh. Setelah yang anak nyebrang ke yang masalah politik, ke mereka ya bikin atau poster kemana, untuk ke apa drugs, gitu, atau gitu-gitu sih. Iya. Ke pembajakan, drugs, gitu-gitu sih. Concernnya kan sebenarnya ke sana. Makanya orang-orang beberapa eksekutif dari WhatsApp juga setahu gue ngeblok untuk ini jangan jalan gitu. Makanya Apple kan akhirnya double down ngeluarin frequently asked question untuk hal ini doang. Sepanjang itu masalahnya. Ya sebenarnya sih masalah si Apple bisa menjamin itu atau enggak sih. Maksudnya company segede itu dia bisa ngasih peraturan, oh ya kita nggak bakal kesini, nggak akan kesini, nggak akan nggak keluar dari zona ini gitu. Ada garis merahnya sih, it's okay lah maksud gue. Kan banyak nih watchdog-nya nih kalau perusahaan-perusahaan kayak gini nih. Ya, gua nggak tahu ya kalau lo misalnya ya, lu udah nggak punya opsi lain. Iya. Yang karena mereka nggak tahu juga sebenarnya itu juga sebelum Apple announce ini juga Terjadi. Kan bisa aja udah dijalanin. Iya. Iya. Dulu kan itu yang paling gede banget masalahnya di Mega Upload sampai ditutup domainnya kan, makanya sekarang berubah jadi Mega doang. Iya, jadi Mega doang. Ya gimana lagi ya? Cuman satu lagi ya itu Son yang kita ngomongin, kenapa Apple harus announce ini. Jadi kan orang-orang pada jadi Ya itu aware. dia, makanya menurut gue sih kenapa Apple harus announce ini ya karena integritasnya Apple. Dia ngerasa ya orang harus tahu dengan polisi Iya. baru kita gitu. Iya, atau yang kedua adalah mereka nggak mau ketahuan pada saat ini terjadi. Hmm. Oh, tidak transparan ya. Iya. Jadi dia Seperti- berusaha untuk transparan. Itu. Jadi ya gue sih mikirnya gitu sih. Ya kalau kapitalisme ya mereka nggak mau nanti rusak namanya kalau mereka melakukan ini terus baru ketahuan nantinya. Ya mendingan gue ngomong di depan atau ya karena Ya kita ini lihat aja adalah deh feedback yang ter-KP gitu kali iya, atau ini masalah integritas gitu. Cuman ya kalau ngomongin masalah integritas, gue rasa kalau perusahaan besar juga ya sebenarnya nggak ada integritas kan ya. Oh mau ngomongin perusahaan segede apapun juga pasti menggunakan slave worker, pakai jarang banget gitu loh perusahaan besar Clean. yang clean gitu. Hampir nggak ada lah. Gue bisa bilang hampir nggak ada lah.
yang benar-benar clean 100% gitu. Soalnya emang nggak mungkin gitu loh, karena ya orang kita masih menggunakan produknya gitu. Pasti ada yang diinjek lah. Soalnya pasti kita hipokrit juga loh. Kayak misalnya orang nggak mau ngedukung Man City, nggak mau ngedukung PSG segala macam. Cuman misalnya kita yaudah kita pakai produknya masih pakai produk Nike, kita masih enggak. Iya. Jadi kan nggak sebenarnya nggak Nestle gitu yang itu air segala parah. macam. Iya. Jadi emang nggak mungkin gitu loh. Kalau kita hidup masih di dunia yang seperti ini, dan kalau kita ngomongin masalah privacy dan segala macam, ada privacy concern yang nanti kedepannya bisa dipakai untuk ini, antar dipakai untuk lu pakai aja HP lain yang lu percaya apaan gitu. Iya, makanya kan paling handphone yang kayak BlackBerry paling. Sistem 76. Ya itu kalau lu bisa pakai Ubuntu. Bisa terbiasa sama Linux. Tahu gue bikin custom made phone gak sih yang semua kamera lu hilang. Jadi bener-bener yang bisa ada ininya, physical switch-nya. Iya, bener-bener yang buat lu Siapa? Caviar. Nah, kan biasa bikin yang mahal-mahal tuh yang kayak ditaruh emas segala macam. Oh, itu ya. Nah, sekarang setahu gue dia sempat bikin satu yang stealth edition, gue lupa, gue sempat bawa di news. Jadi kameranya dihilangin, semuanya dihilangin tuh bener-bener untuk ngeprotect handphone lu untuk data nggak pernah keluar masuk aja. Gitu. Itu versi mahalnya. Nah, berarti kan sekarang yang dipermasalahin adalah buat orang-orang biasa yang mengincar privacy. Iya, betul. Jadi nggak punya privacy karena orang-orang yang kayak tadi nih, yang child abuser gede-gede nih, yang tajir-tajir banget, ya mereka bisa ya pasti ada caranya. Pakai beli yang itu HP kayak gitu. Ya kalau murahnya ya opsinya sistem 76, dia ngeluarin handphone yang ada physical switch di belakangnya, tapi ya handphonenya lemot dan itu Linux gitu. Siapa sih yang bisa pakai maksud gua? Orang awam. Terus pertanyaannya kalau kita ngomongin child abuse ini, let's say ke arah fetish orang gitu, tapi untuk 2D karakter itu bakal kena nggak? So far sih kalau ngomongin polisinya gitu, di internet ya, ngomongin loli itu abu-abu loh. Abu-abu. Kalau gue sih nggak setuju ya. Kalau gue ngelihat itu masih masuknya, ya gue nggak tahu ya kalau ngomongin fetish seperti itu ya, karena ini butuh psikolog juga sih yang ngomongin kalau lo tertarik sama image anak kecil. Itu loh yang gue rada anime yang bocah gitu. Iya, itu ya berarti kan image anak kecil loh. Iya, yang dijadiin anak kecil gitu. Figurnya lah gitu. Iya. Beberapa ada yang tua umurnya gitu, tapi iya, cuman kan secara image visual. Itu dia visual itu kan adalah anak kecil gitu loh. Ya mungkin akan banyak yang nge-bash gue gitu loh. Cuman kalau buat gue pribadi itu adalah suatu hal yang aneh banget buat gue gitu. Sama kayak ini kan sebenarnya kasusnya sama kayak mungkin ya zaman dulu kayak zaman SMA gitu ya. Kayak temen, dulu zaman gue SMA, gue bilang ke temen gue kalau lo ngerasa aneh nggak sih kalau pacar lo tuh anak kuliahan gitu loh. Ya temen gue waktu yang SMA bilang, ya dia bilang soalnya gue dibilangnya gue lebih mature dibandingkan umur gue, dan walaupun gue masih SMA gitu segala macam. Oke, gitu loh. Mungkin ya udahlah, gue juga kan nggak mau. Cuman dari perspektif gue itu aneh banget. Anak kuliahan pacar, kalau kuliahannya tadinya satu angkatan, dia bedanya cuma setahun nih. Terus dia masuk semester 1 gitu, semester 2 gitu misalnya. Terus dia pacaran pas dia masih kelas 3, dia masih pacaran. Buat gue itu bukan suatu masalah. Tapi pada saat dia udah ngomongin udah semester di atas semester 6, semester 7, tapi pacaran sama anak SMA masih kelas 2, kelas 3, itu buat gue udah aneh banget. Aneh gak sih? Buat lu gitu loh. Cuman pada saat lu nanti kuliah, lu ketemu sama temen-temen lu nih yang sama-sama kuliah, itu pasti aneh banget coy. Itu orang ngapain pacaran sama anak SMA? Kalau cowok ke cewek gue masih bisa paham. Gue sih nggak bisa. Cowok ke cewek sih gue nggak bisa paham. Dua-duanya kebalik, gue nggak bisa. Gue bisa ngerti. Kalau gue di zaman sekolah. Bener juga sih kalau dipikir-pikir sih. Tapi kalau gue di zaman sekolah, waktu gue SMA tuh guru gue sempat ngomong, ntar kan biasanya suka kakak kelas datang gitu kan, kakak kelas tapi yang udah kuliah datang gitu. Dan itu suka kalau diajak kenalan jangan mau ya. Jadi seakan-akan tuh yang kuliah ini nganggep SMA ini masih polos dan itu dia. Iya, bener juga kalau dipikir-pikir. Kita aja nggak bisa ngobrol dengan baik gitu dengan orang di bawah umur kita. Iya deh, enggak sekarang lu aja deh, Wil. Kuliah udah kerja segala macam, lu ngobrol sama cewek yang masih SMA, nggak bakalan nyambung. Iya susah. Apalagi lu misalnya udah kuliah, udah semester di atas semester 4, apalagi lu udah penjurusan, terus abis itu lu pacaran sama anak, ya buat gue sih aneh banget. Dan
di lingkungan teman-temannya juga kalau lu misalnya lu ngebawa nih pacar yang masih SMA itu udah aneh banget gila. Tapi kalau secara umur emosi dan mentalnya sama mah ya nggak ada masalah sih sebenarnya. Ya waktu gua semester 5 berapa ya? Semester 5 gua lupa. Gua sempet deket sama satu anak SMA sih, gua menurunkan frekuensi gua untuk menyamakan sih. Akan cukup jauh memang. Iya. Kalau lu kan emang Kalau ngeliat gua kayak gua Ya gue ngerasanya aneh aja. Soalnya gue nggak bisa ngebayang anak SMA itu benar-benar masih developmentnya itu masih rendah banget. Bahkan sampai umur 25 perempuan tuh masih belum settled. Jadi kalau dibilangin untuk anak yang masih kuliah, buat gue itu eksploitatif banget gitu. Dan kita sih nggak sejauh itu sih mikirnya ya. itu Gua nggak dia pernah kalau sejauh gue itu sih sih kalau mikirnya. semua di lingkungan gue sih buat kita semua itu adalah suatu hal yang benar-benar aneh banget. Tapi secara Iya, lingkungan benar. juga mostly Benar, emang benar. kuliah pasti emang kuliah kan. Iya, Mungkin ada aneh salah banget. satu Soalnya orang. buat gua aneh banget orang yang udah kuliah, udah tahu dunia bentar lagi kerja kayak apa, teman-temannya seperti apa, terus tiba-tiba main sama anak yang SMA. Iya, gitu. iya. Itu buat gua udah aneh banget. Kita ngomong, Dan semua teman gua yang dulu pacaran sama yang ngerasa bangga pacaran sama itu ya dia ngomong sekarang Aneh. cringe banget gua gitu loh. Dan Iya, iya, kenapa iya. gua mau dimanfaatin gitu loh. Aha. Itu yang mereka rasakan pas di umur pas gua udah mulai kerja kayak di umur 20. dimanfaatin dalam artian karena lu udah kerja dan lu bisa ngebayarin dan segala macam. Enggak, mentally dimanfaatin dong. Karena dia belum tahu apa-apa. Oh, Dan yang anak SMA-nya. Iya Oh, dong. gua kira yang Terus si- yang anak dan si anak itunya dia ngerasa bahwa dia mentally aneh gitu loh. Ngemanfaatin. Kenapa berarti kan lu loser banget gitu loh. Lu kenapa nggak bisa nyari yang seumuran lu? Kenapa harus nyari yang orang yang mental age-nya itu jauh lebih rendah daripada lu gitu. Kalau dipikir-pikir ya juga sih. Jatuhnya kayak ngebimbing gak sih? Lu sama Iya, yang berarti kan lu grooming gitu. Iya, kayak Lu gitu. grooming anak kecil gitu loh. Ya karena case-nya itu gue punya temen waktu itu dia umur 18, yang deketin dia tuh umur 27. Jadi kan makanya aneh dong. Lu nggak bisa. Maksud gua lu masa sih nggak bisa dapetin yang Iya, sedekatan yang maksudnya mental age-nya itu sama dengan lu gitu. Iya sih. Oh, tapi iya. banyak loh influencer 18-19 yang di kontak tuh pasti yang kontak tuh umur 25, 26 gitu loh. Gue udah inget. Itu udah pasti gue sensor ya. Will jangan lupa di-cut. Ini jadi kenapa ngomongin? Oh, tadi kan ngomongin Gara-gara iya, ngomongin masalah kenapa ya kalau anime. anime. Iya, Karena iya. kan itu abu-abu selama Iya. ini. Karena di Reddit itu masih bisa beredar. Iya. Di 4chan itu masih bisa beredar. Dan itu emang inevitable Maksud gitu. gue kan tiba-tiba kalau polisi datang karena lu nyimpan foto-foto loli kan lu juga Iya, Kalau iya, itu iya. kayaknya Nah. belum. Soalnya Iya. emang belum ada ininya. Cuma kalau buat gua pribadi sih emang aneh. Tapi Cuman lebih- kan semua fetish kan memang aneh. Cuman fetish yang ini agak nggak bisa agak diterima. agak nggak bisa secara diterima moral. secara Iya kalau buat moral gua, cuman kan nggak orang kan nggak ada ya namanya itu kan beda-beda gitu loh. Ya kalau misalnya ada penjelasan yang lebih masuk akal, kalau misalnya mereka bilang ya tapi kalau bocah kecil beneran ya gua nggak suka, ya it's fine gitu loh. Cuma kan secara garis itu kan ya lu bedainnya di mana gitu loh. Pada saat lu suka apa namanya Yang di image, di image tapi sama di yang dunia nyata. aslinya nyata juga kan nggak ada yang tahu lu Kan bisa sebenarnya aja. suka juga atau enggak. Bisa aja anak kecilnya 3D terus dia cosplay jadi 2D image-nya kan. Ya karena ada yang Iya. bilang itu sebagai pelarian. Karena lu di Pelarian dunia apa? nyata itu ilegal, ya lu ke 2D gitu. Ada yang membela diri itu sebegitu gitu. Ya kalau dari gue pribadi sih itu nggak masalah ya. Kalau mereka nggak act upon Iya, itu iya, gitu. heeh. Cuman Itu kan pada sama kayak saat psikopat mereka gitu kan? Iya, cuman kalau misalnya mereka act upon itu dan mereka misalnya mendapatkan tahu ngelihat sesuatu yang salah tapi mereka tetap menyebarkan dan segala macam ya. Ya emang itu sebenarnya menurut gue sih agak ada masuknya ke ranah mental illness sih. Jadi ya rada bingung juga sih gue kalau ya gue nggak punya Nggak punya kuasa- capability untuk ngomongin jawab. itu ya. Ya paling ya gitu doang sih ya kalau ngomongin masalah privasi karena itu jauh sekali ya dan sangat luas ya. Ya sebenarnya kita udah bahas juga sih privacy ya. Berkali-kali. Iya, Iya kali. SJW juga ada Berkali-kali, iya. kok khusus. Ya emang yang Privacy. ditakutin emang yang tadi sih implikasinya dan kedepannya itu kalau Apple bisa ini ya kedepannya ada kemungkinan lain kalau Pemerintah Ya, mereka bisa- minta gitu kan. iya Tapi kan terutama pemerintah-pemerintahan yang diktator atau segala macam. ya cuman kan kasusnya kemarin FBI minta bukain handphone dia nggak mau, executing gitu. Tapi ya handphonenya kriminal yang punya kan. Jadi bingung juga tuh.
Cuma kan balik lagi kan itu privacy kan. Iya, cuma itu udah perjanjian dia sama customer gitu. Iya. Gue jaga data lu dan dia nggak mau buka gitu. Ya it's one of the good thing lah yang mereka lakuin gitu. Sama ini ya, walaupun Indonesia nggak resmi ada Apple juga, kita bisa dimintain kalau mau. Iya dong, dari Indonesia pemerintah bisa minta ke Apple dong. Oh iya bisa. Walaupun dia bisa. nggak resmi di sini kan orang Indonesia kan nggak ada Apple resmi, nggak usah. Iya, tapi Oh iya bisa. Karena kan Atau terdaftar enggak, di iya. Kementerian Dagang. Iya, apa enggak ya dilemparnya ke Interpol. Gitu. Takutnya kan orang nggak kirain nggak ada Apple gitu di sini. Iya. Ya Takutnya kalau orang-orang yang ya child abuse gitu ya gue harap sih mereka tetap nggak tahu ya. Iya sih, tetap nggak kena. Kayak kalau informasi. para child abuser gitu ya. Tapi harusnya cara busur nggak gaptek ya. Iya Iya dong. kali ya. Ya nggak tahu sih. Ya gue nggak tahu lah. Ya nggak Kan tahu. mostly main forum kan. Nggak ada sih. Nggak ada. Forum legal tuh nggak ada. Kayaknya nggak Semua mungkin bersih. deh. Forum ilegal. Nggak mungkin. Forum ilegal. Ya kalau ke dark web Iya. ya gue nggak tahu lah ya. Kan kita bukan Iya. orang yang casually surfing the deep web gitu. Iyalah, ya gue juga nggak gue setahu gue sih kalau gitu udah pasti deep web lah, nggak mungkin inian. Iya betul. Tapi ya itulah. Paling kalau lu mau protes sama Apple, lu mau teriak-teriak sekencang-kencang mungkin, lu jangan ngomongin masalah Shazam gitu. Mendingan right to repair. Right to repair tuh penting loh. Iya, dan nggak cuman sebatas ini. Bisa kalau ini nggak di push, perusahaan lain akan ikutan soalnya. Akan ikut dia. Sebenarnya nggak cuman di Apple doang sih. Yang lebih parah itu adalah industri pertanian di Amerika. Dia di barat sih. Jadi kalau lu misalnya punya alat nih. Gue tahu kasusnya kayak McD nih. Apa? Sama kayak McD. Maksudnya kayak Lu kalau punya alat, lu nggak bisa perbaikin sendiri kan? Lu harus pakai jasa repairman dia kan? Iya. Itu mahalnya setengah mati. Dan Iya, itu McD itu setiap tahunnya keluarin duit $500 juta buat benerin mesin es krimnya dia. Karena dari perusahaannya secara sengaja melimit lu untuk semuanya tuh by software benerin ya. Iya, sama kayak itu. Cuman ini bedanya adalah alat pertanian. Alat pertanian. Dan makanya kenapa alat pertanian yang lama itu jauh lebih mahal harganya. Karena ya itu jauh lebih murah Iya. daripada lu beli, Harus beli yang baru. Iya. Karena Lu bisa nggak benerin banyak sendiri orang, gitu iya. loh. Dan kalau lu mau tahu lebih dalam, lu bisa lu bisa baca masalah apa perjanjian produsen lampu yang masih sampai sekarang gitu. Itu lu bisa baca. Itu right to repair tuh penting Enggak, kalau banget. sampai sekarang enggak. Beberapa kan masih begitu. Enggak, buat udah yang konvensional, yang kecuali Enggak, LED. yang itu udah nggak ada. Yang dulu itu, yang mereka bikin kerjasama itu udah nggak ada. Cuman ya gue yakin mereka tetap lakukan. Iya. Sebenarnya sih salah satu hal yang paling gampang untuk dicek sih ya masalah lampu sih. Kalau lo lihat misalnya ada lampu 5 watt, sebenarnya dia juga nggak 5 watt. Terus semua internal itu nggak disiapkan untuk keperluan 5 wattnya itu. Jadinya ya akan putus. Makanya lu selalu ngeliat ada industrial apa ya, barang-barang yang industrial apa ya, grade gitu. Iya, sebenarnya yang paling unik tuh kalau lo ngomongin right to repair itu contoh yang paling nyata adalah kalau nggak salah Qatar ya. Itu mereka kerjasama sama produsen kalau nggak salah. Kalau gua nggak salah, jangan deh di blip aja. Nah jadi sama ini perusahaan, Tapi taruh dong. iya, mereka kerjasama itu cuman lampunya itu cuman dijual di Qatar atau di negara tersebut. Dan itu kalau lu misalnya jual keluar atau lu ketahuan membeli itu, lu dendanya itu bakalan nggak masuk akal. Karena lampu itu nggak bakalan mati. Oh, I see. Durability-nya tinggi banget. Iya, dan itu beda jauh dengan yang dijual sama yang kita bisa beli sekarang lampu-lampunya. Makanya kalau orang tua lu bilang barang lama tuh jauh lebih tahan dan barang sekarang ada umurnya, bener, nggak bohong. Ya emang bener ya, Ya, beberapa bener. barang benar. Beberapa barang. Tapi barang yang nggak boleh fail itu nggak dibikin Bikin begitu. lagi, iya. Kayak pesawat kan nggak mungkin Iya. gitu, mobil. Karena itu nggak boleh fail karena berhubungan dengan nyawa. Tapi barang-barang remeh gitu. Itu tadi si William bilang mobil. Tesla Mobil lu ingat ya, Toyota ya jam. Gua rasa Toyota itu salah satu mobil yang Iya, lu bener. usahakan untuk mati Mati, itu lu susah banget. Susah banget ya. Bahkan lu bisa mati duluan dan mobil itu nggak mati. Nggak, malah mobil itu Iya. nggak mati, iya benar-benar. Cuman kalau sekarang di Tesla, nah itu udah mulai. Makanya yang tadi si Wingko bilang kalau right to repair itu adalah suatu hal yang sebenarnya jauh lebih penting di masa depan. Karena pertama sih masalah pollution. e-waste. Iya, e-waste. Masalah e-waste tuh gede banget, masalah e-waste. Gue udah bilang, masalahnya kayak handphone di sini aja gue usahain untuk benerin sendiri gitu.
Enggak, semua itu akan ketutup dengan setiap presentasi mereka tuh bilang kalau ini adalah aluminium grade terbaik lah, gue pakai bahan inilah dan Iya, segala betul. macam. Jadi Iya, orang betul. ketutup matanya, di benar. telinganya untuk itu. Padahal yang penting tuh sebenarnya rack to repair. Itu parah banget masalahnya sekarang tuh udah terlalu ngakar masalahnya rack to repair daripada policy. Policy itu bisa lu demo masalahnya. Rack to repair tuh nggak bisa jadinya. Udah terlalu mengakar. Itu sampai si Steve Wozniak ngomong loh. Rack to repair tuh penting. Apple tuh dibangun atas rack to repair karena dia nyolong dari komponen-komponen barang lain yang bisa, yang emang secara yang nggak ada aturannya. Kalau lu bongkar lu kenapa gitu, nggak ada aturannya. Kan kalau Apple kan masalahnya dia nutup banyak banget toko servis yang bukan atas nama dia. Doang, dituntut. Dituntut ya. Iya, dituntut malah. Nggak ditutup doang. Dan Apple itu sengaja menciptakan suatu produk biar sulit banget untuk diperbaikin. Perbaikin iya. Itu kan anjing. Maksudnya lu ngabisin waktu dan research and development biar orang itu sulit untuk nge-reverse-nya gitu. Terakhir iPhone 12 ya. iPhone 12 tuh kalau ganti layar, walaupun lu ambil layarnya dari yang original pun, itu ada tulisan kayak di screen apa gitu, bukan ori gitu. Karena dia semuanya ada device ID-nya semua. Ada device ID, jadi nggak boleh beda. Kecuali dia ganti sendiri. Betul. Iya, itu kan sama aja kalau kita ngomongin kita beli PC, terus CPU-nya nggak bisa diganti. Dibilang kan ini beda. Anjing dong. Itu PC build up. Build up. Karena beberapa vendor itu ngelock RAM sama VGA-nya. Iya, dibikin. Oh iya, beberapa ya. Atau kadang mereka ngakalinnya adalah dengan bikin proprietary konektor. Iya, konektor. Yang bentuknya aneh banget. Iya, bentuknya gitu. Kalau aneh banget. Lu enggak bakal nemu, dia doang punya. Iya. Dan itu yang paling nyebelin, dan itu rack to repair tuh penting sih ya. Lu harus watch out itu karena gua ngelepas iPhone 6 aja. Buat ganti tombol itu ada 18 baut dan 3 jenis baut yang beda. Iya. Gue soalnya waktu itu gue benerin. Gue cuman ganti baterainya si Jenny. Terus apa namanya yang iniannya itu bermasalah. Itu wah gila. Itu susah banget loh. Gue ada 2 baut yang gue nggak pasang. Gue nggak tahu itu baut kemana harusnya. Ya terus katanya, kok ini ada sisa 2 yang ya bodo amat lah. Yang penting ini nyala kan. Itu parahnya barang Apple tuh gitu. Gila sih. Apalagi MacBook Pro dia yang sebelum M1 itu yang paling parah itu. Nggak masuk akal udah sih kalau itu sih. Tapi harus bahas sendiri sih rack to repair tuh jauh banget, banyak banget topiknya. Iya itu lain kali. Ya Right to repair kayaknya di SJW ke 4 episode 4. Kayaknya udah banyak banget kan. Ini 10 udah ada. Emang udah 10 belum? Harusnya ini udah ke 10 nih. Harusnya 7 ya? Seingat gua. 7 tuh udah lewat. Kita belum tembus 10 ya. Enggak, bukan. Harusnya ini yang ke 10. Ini yang ke 10. Harusnya. Berarti yang 10 9 gitu. Iya. Ya udah gitu aja. Tutup Jer. Tutup Jer. Dah.